Jadi orang yang secara finansial kuat, dia pernah menjabat, dia punya finansial, dia punya dukungan basis yang kuat, dan kemudian bukan hanya itu, penyelenggara pemilu pun sudah disiapkan sebelumnya. Ini yang membuktikan bahwa mereka ini sudah berkuasa dan berkali-kali bisa menang dalam setiap proses pemilu. Kenapa money politik itu membuat kita membuat masyarakat itu tidak mendapatkan kualitas pemimpin yang baik? Karena dengan money politik orang menjadi tidak merdeka dalam memilih. Misalnya Abang, pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran salah satu tokoh akademisi pengamat politik dari Lembaga Kajian Politik Teras Indonesia. Siap Bang. Selamat datang Bung Haikal Al-Hafafah. Terima kasih Bang. Mungkin langsung saja kita Bung Haikal ini kita bahas soal penghitungan suara yang saat ini sudah tahu sih hasilnya gitu kan. Dalam pandangan Bung Haikal seperti apa kondisi sekarang ini? Jadi gini, kalau kita lihat kan proses hari ini kan quick count sudah berjalan, bahwa lembaga-lembaga survei nasional sudah memberikan hasil dalam kaidah-kaidah ilmiah memenangkan satu pasang 02 Prabowo Gibran. Sebagai sebuah kaidah ilmiah kita harus hormati karena memang ini metodenya ilmiah, basisnya intelektualitas ya. Sementara juga rekapitulasi di KPU juga terus berjalan hari ini. Sehingga proses demokrasi juga harus kita anggap bahwa sekalipun ada berbagai macam kekhawatiran terhadap kecurangan, tapi konflik horizontal tidak terjadi. Kita syukuri itu dulu ya, bahwa memang proses politik dalam konteks Pilpres 2024 maupun Pileg hari ini itu berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya ya, karena memang tidak ada hal-hal yang lebih emosional seperti 2019 terjadi polarisasi yang tajam. Di luar daripada itu juga kita juga harus hargai beberapa proses yang hari ini dikhawatirkan oleh pasangan yang hari ini mungkin kurang diperuntukkan dalam proses ini, 01 dan 03, yang kemudian mempertanyakan rekapitulasi yang dilakukan oleh Sirekap KPU. Dan biarkan ini berjalan dengan baik sampai kemudian kita harus lihat siapa akan menjadi pemenang dalam proses KPU, kemudian kalau memang ada gugatan sampai dengan MK. Jadi secara normatif saya kira cukup baik. Sekalipun banyak ada catatan-catatan yang perlu kita garis bawahi ya, berbagai hal termasuk isu-isu yang gandrung soal nepotisme MK, kemudian mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah ini tetap jadi ada satu koridor yang secara normatif demokrasi harus kita akui, harus kita hormati. Namun kritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu juga tidak boleh kita lupakan. Itu catatan yang harus kita garis bawahi, stabilui dalam proses politik hari ini. Terkait kecurangan pemilu di Pilpres ini seperti apa? 3 hari menjelang 14 Februari ya, kawan-kawan dari pakar hukum tata negara di UGM itu kan bikin film ya, yang mungkin sudah banyak tahu. Di sana membahas bagaimana kemudian pemerintahan Jokowi melakukan upaya-upaya itu dari awal dengan membuat pemekaran di provinsi Papua, kemudian lagi dengan penunjukan PJ, ya kan? Kemudian lagi ada fakta-fakta bansos yang kemudian ada politik barrel atau politik konsep politik yang terjadi di Amerika dengan istilah politik gentong babi. Nah, ini menarik sebetulnya karena tren bansos dari Covid sampai dengan kemudian menjelang Pilpres trennya mengalami lompatan yang sangat jauh, yang kemudian dianggap sebagai sebuah proses politik gentong babi ya, di mana kerja-kerja bansos itu berhimpitan dengan agenda-agenda elektoral. Jadi itu sebagai catatan kritis bahwa memang kalau kita lihat secara jujur agaknya beberapa tokoh-tokoh yang paham tentang demokrasi itu melihat bahwa sebetulnya konfigurasi politik pada masa Jokowi ini agaknya bergerak ke arah non-demokratis. Itu catatan Bang. Catatannya. Terkait dengan penghitungan suara ini kan banyak sekarang muncul nih, ada yang tadi Sirekap hingga akhirnya dihentikan itu kan. Memang seberapa besar kecurangan dalam penghitungan suara ini?
Iya, saya kira tim 01, tim 03 hari ini terus melakukan rekapitulasi. Karena mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan tim di setiap TPS yang 800 ribuan itu, mungkin itu yang menyulitkan pembuktian. Tapi di luar daripada itu juga kita harus akui bahwa ada tersebar video berapa hari terakhir bahwa Sirekap itu ada algoritma yang dimainkan. Jadi statement terakhir juga yang kita lihat dari ada salah satu tokoh di beberapa universitas bahwa ada orang yang sengaja masuk, ya ini masih dicurigai ya, masuk dalam sistem itu kemudian melakukan upaya yang kemudian hasilnya itu sudah diagendakan, sudah disetting. Tapi itu semua butuh pembuktian. Maka saya juga mendorong kalau memang memungkinkan adanya audit forensik terhadap Sirekap itu, pertanyaan yang muncul yang hari ini berkembang misalnya adalah soal siapa pemenang tendernya, siapa yang mengelola itu, siapa operatornya. Dan hari ini Ganjar dengan beberapa tim pendukung itu mengagendakan namanya hak angket di DPR. Nah kita lihat perkembangan dalam dinamika ke depan. Kalau hak angket, kekuatan PDIP seberapa kuat? Iya. Kalau kita lihat hari ini kan positioning suara itu baik quick count maupun Sirekap kan 02, 01, 03, ya kan? Tapi 03 merasa lebih terzolimi karena memang di awal sebelum pemilihan itu mereka merasa dihianati oleh Pak Jokowi yang kemudian mengagendakan Gibran dengan proses MK yang kemudian ada fatwa MK yang menyatakan itu bermasalah. Nah, polarisasi internal PDIP dan kemudian Pak Jokowi sendiri itu tajam. Jadi kita lihat bahwa agenda ini memang betul-betul dianggap sebagai sebuah proses kecurangan. Kalau kita melihat statement Pak Ganjar itu kan statement terakhir kan ada juga Pak Anies menyambut itu bahwa kalau digabung partai pengusung Pak Ganjar dengan partai pengusung Pak Anies itu sudah cukup untuk melakukan hak angket kalau memang ada voting atau memang ada paripurna di tingkat DPR RI. Artinya mengarah ke pemakzulan itu? Enggak, lebih kepada pemakzulan itu ada beberapa kelompok NGO, kemudian lagi kelompok kritis. Kalau di Jakarta itu ada Faisal Asgab, ya kan? Kemudian dia bikin gerakan petisi 100 dan banyak juga beberapa tokoh-tokoh intelektual, beberapa kampus, para guru besar. Dan itu nanti kita lihat karena begini, itu akan sejalan dengan kekuatan elit. Jadi kalau elitnya itu menampilkan ke publik itu dengan berbagai macam kemarahan, dengan berbagai macam statement kritis, dan itu akan bergulir. Karena saya rasa teman-teman 03 itu punya basis juga di irisan juga di beberapa kampus, 01 juga punya gerakan. Jadi, artinya butuh pemantik juga ya? Ya butuh pemantik, karena yang paling pertama itu memang untuk membahas bahwa potensi kecurangan ini seberapa besar, apakah marginnya itu memang melampaui ambang batas 50% per satu. Nah kalau itu terjadi maka dorong itu kuat. Nah kalau memang ini nggak kuat, isu pemakzulan itu juga di ini. Cuma kita nggak tahu konstelasinya seperti apa. Kita butuh waktu sekitar 2 minggu 3 minggu ke depan lah, bagaimana proses yang akan berjalan ke depan. Termakzul nggak kira-kira? Kalau kita lihat kondisinya agak berat sebetulnya, agak berat. Kalau kita lihat secara jujur ya, karena perubahan sistem hari ini bahwa sekalipun ada fatwa DPR yang harus melakukan pemakzulan, dia harus butuh fatwa MK. Jadi akhirnya di MK juga. Sementara MK orang sudah antipati terhadap MK karena proses Gibran yang kemudian dimenangkan, nggak bisa masuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, soal pemakzulan, kenapa saya katakan tidak agak berat? Karena hari ini publik sudah terdorong dalam suasana di mana angka pemilih Pak Prabowo itu menyentuh 60%. Jadi agak berat sebetulnya. Itu bisa terjadi kalau misalnya gerakan itu sangat masif. Dan untuk masif itu butuh stamina politik yang kuat, butuh konsolidasi yang besar ya kan. Dan tentu pada gilirannya ya saya kira kalau di Indonesia ini kan negosiasi elitnya juga kultur guyupnya itu masih ada ya. Jadi begitu ada konflik, ada juga upaya-upaya pendekatan dan seterusnya itu. Tapi memang apakah memang nyampe 60% atau memang sekarang ini kan ada 50% lah hasilnya? Iya 58. Iya 58. Apa memang ini kan banyak dilakukan juga? Iya dari ini. Makanya sebetulnya kalau kita lihat kan
Ada beberapa juga informasi yang saya dapat dari salah satu teman di Bawaslu, kepala desa itu diundang ke istana, nggak terlepas benar apa enggak ya, bahwa dia diberikan arahan untuk memenangkan salah satu paslon dengan 50% lebih, ya kan? Nah itu masif memang, itu masif. Tapi semua itu butuh pembuktian. Angka-angka survei, angka-angka quick count yang hari ini dikeluarkan itu kan sebetulnya melihat hasil pemilihan. Tapi sebelum pemilihan kan kita belum tahu prosesnya bagaimana. Nah itu yang sebetulnya hari ini sedang didorong. Seberapa kuat tergantung koalisi, karena antara partai-partai pendukung 01 pun 03 ya yang berada dalam lingkaran ini juga sedang berpikir apakah nanti dinamika politik itu mengharuskan mereka itu untuk tetap pada ruang oposisi, ataukah belajar atau melihat bahwa potensi untuk melompat ke kabinet juga besar. Jadi dia sedang melihat ini kalau ini nggak kuat ya ke kabinet aja lah, kita masuk ke koalisi seperti yang kemarin dilakukan oleh Demokrat pasca tidak masuk dalam koalisi Anies, dia sekarang baru dilantik Pak AHY. Jadi dinamika itu yang perlu kita lihat ke depan. Jadi apa dinamika politik di Indonesia ini tidak pernah ada oposisi yang kemudian berjalan secara runtun ya selama 5 tahun. Mereka selalu berpikir untuk masuk dalam kekuasaan, ingin menikmati kekuasaan. Kira-kira seperti itu hari ini, Bang. PDIP kalau hasil hitungan itu termasuk penyumbang terbesar ya, di atas 16% atau mendekati angka 20% di parlemen. Potensi untuk oposisi kira-kira terbuka nggak bagi mereka, atau berani nggak mereka berjalan di arah situ? Nah kalau kita lihat jujur ya, partai-partai yang secara ideologis itu punya pengalaman panjang oposisi itu PDIP. PDIP itu di masa Orde Baru dia sudah terbiasa dengan oposisi, ya kan. Kemudian pada masa SBY juga 10 tahun oposisi, dan rasanya tidak sulit bagi PDIP untuk menyatakan sikap kami berlawanan dengan Pak Jokowi. Karena di PDIP itu semua harus manut ya, dan tradisi patuh kepada ketua umum itu tinggi. Jadi loyalitas itu, militansi itu dibangun dari masa Orde Baru sebetulnya. Jadi mereka sudah teruji secara politik, secara kaderisasi. Jadi yang paling mungkin sebetulnya PDIP. Nah bagaimana dengan partai lain? Kalau kita lihat secara jujur ada Nasdem ya kan, ada kalau di 01 ini walaupun mereka menyatakan perubahan, ada PKB itu secara kultural dia dekat dengan tradisi kekuasaan, tradisi ulama yang sebetulnya lebih pada nuansa yang guyup, pada nuansa yang merangkul, pada nuansa yang damai begitu. Maka kalau feeling kalau kita lihat kalau memang ini nggak banyak perubahan, maka ada kemungkinan juga kalau ada tawaran dari pemenang, maka yang paling mungkin juga PKB masuk kekuasaan, Nasdem juga, karena Nasdem juga bagian daripada Golkar tidak pernah jadi oposisi ya kan. Kemudian juga bagaimana dengan ada darahnya lah ya. Ada darahnya, ada genetiknya ke situ ya. Kemudian juga ada PKS. PKS terbiasa oposisi, cuman perlu dicatat dalam konteks hari ini PKS punya hubungan dekat dengan Prabowo karena berapa pemilu ke belakang mereka konsisten dukung Prabowo. Sehingga ada kemungkinan sekalipun mungkin ada lawan secara politik berbeda di sana, ada apa? Kalau kita lihat ada Gelora di situ, grupnya Anies Mata dan Fahri. Tapi kalau kita ini PKS juga mungkin masuk dalam kabinet. Yang paling konsisten itu sebetulnya kayaknya PDIP. Nah, bagaimana idealnya? Kalau dalam sistem presidensil dengan multipartai hari ini, kita secara moral menginginkan adanya oposisi. Sebaiknya pemerintahan kabinet ke depan menang. Kalau ini konsisten sampai dengan akhir, Prabowo Gibran dilantik, kita berharap bahwa hadirnya oposisi itu kuat. Jadi paling tinggi 55 sampai dengan 60%. Jangan lebih daripada itu. Kuota pemerintahan itu didukung oleh 50 sampai 60% suara parpol di parlemen. Kenapa demikian? Karena selama ini pada zaman Jokowi Jilid 2 itu kan hampir semua masuk dalam kekuasaan. Rakyat yang hari ini gelisah, yang hari ini merasakan ketidakadilan, tidak ada corong. Karena tidak ada suara partai yang menjadi garis oposisi yang bisa menjadi kanal penyambung suaranya di parlemen. Kalau ada kemungkinan PKB, Nasdem dan PKS itu bisa jadi oposisi atau bisa jadi ke pemerintahan. Artinya juga itu artinya mencederain rencana awal untuk mengusung perubahan. Gitu kan? Jadi
di mana perubahannya nanti? Ya kita lihatlah karena jadi agenda ini kan ada isu hak angket. Iya. Kemudian ada di bawah-bawah itu ada isu pemakzulan, ada penolakan terhadap Sirekap. Kita lihat bagaimana proses perjalanan itu. Dan di kubu 01 hari ini sedang berharap masuk putaran kedua. Nah kita lihat itu dulu. Kita belum bisa selesai ini karena prosesnya itu luar biasa ini. Jadi termasuk hadirnya 03 yang hari ini memang secara politik dirugikan dengan posisi Jokowi yang mendukung anaknya. Jadi ini nggak bisa kita lihat dalam sepotong dua potong. Nah soal apa? Soal tadi disampaikan tidak konsisten, ya memang tradisinya seperti itu. Kalau kita lihat data hari ini, identiti kepartaian seseorang, identitas parpol identity, partai oposisi identitas politik hari ini, ya political identity-nya hari ini itu dari tahun 1955 trennya menurun. Ikatan warga, ikatan masyarakat, ikatan seseorang dengan partai politik itu semakin turun, semakin rendah. Jadi orang itu memilih bukan karena partai politik, bahkan fakta membuktikan bahwa orang semakin tidak yakin dengan partai politik. Parpol dekat dengan korupsi, parpol dekat dengan nepotisme, parpol dekat dengan orang yang serakah, orang yang hanya mengejar kekuasaan. Gitu. Nah tidak ada suasana di mana orang itu betul-betul percaya pada partai politik. Tapi suara PDIP masih besar meski Ganjar kalah telak gitu. Justru PDIP turun. Kalau kita lihat trennya turun dari Jokowi. Jadi zaman Pak Jokowi ada Jokowi efek sehingga hampir menyentuh 20%. 19, berapa ya genap 20%. Hari ini kan 17, sekian. Tapi kita belum final ya. Nah trennya menurun sebetulnya. Jangan lupa PDIP itu partai kader, dia sudah punya basis. Dia sudah punya sistem, dia punya militansi yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Nah itu yang saya kira sangat wajar sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks hari ini, itu anomali 17 seharusnya dia minimal bertahan lah, atau kurang sedikit ini sudah hampir 2% ketinggalannya. Jadi PDIP trennya menurun sebetulnya. Trennya menurun ya. Kalau kita lihat agak turun dibandingkan pemilu. Kalau hasil daripada quick count maupun dengan Sirekap hari ini. Tapi tertinggi kan di parlemen? Iya, tertinggi, tetap tinggi. Itu Gerindra di parlemen kayaknya bukan yang tertinggi. Kekuatan politiknya seperti apa? Ya, gimana ya? Pak Prabowo hari ini kan sebetulnya mendapatkan impact politik daripada Pak Jokowi. Jadi ada konstelasi di mana Pak Jokowi nggak nyaman dengan Bu Mega dengan PDIP. Kemudian Pak Jokowi berpikir untuk 3 periode tidak mungkin. Kemudian lagi itu yang paling rasional Prabowo lah dengan syarat bahwasanya ada Gibran di situ. Tapi ini memang Pak Prabowo itu tidak mendapatkan banyak suara karena memang secara politik dukungan Pak Jokowi terhadap parpol juga terbelah. Yang kedua, basis Pak Prabowo ini juga sebagian ke Pak Anies. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kalau kita lihat secara ideologis, orang-orang mendukung Pak Prabowo ini sebetulnya kelompok nasionalis Islam, nasionalisme religius sebetulnya. Kalau dalam bahasa Clifford Gert itu santri sebetulnya, walaupun Pak Prabowo bukan santri. Kalau kita lihat pendukung Pak Prabowo pada 2019 yang polarisasi sangat tajam ya, 2017 Pilkada DKI 2019 masih suasana itu masih kental, cebong kamret segala macam itu nggak terjadi. Nah, basis pendukung Pak Prabowo ini kan mayoritas dari dari kelompok santri, dari kelompok yang memang Islamnya religius. Nah, suara Pak Jokowi itu sebetulnya melengkapi dalam konteks pilpres, tapi soal parpol terbelah. Nah, itu yang bisa kita lihat konteks hari ini. Ini kita balik ke Sumatera Selatan, Bung Haikal. Ini dari hasil rekap ya, rekap suara dari KPU juga. Ini sudah ketahunan nih siapa-siapa wakil Sumatera Selatan ini. Dan ternyata memang masih ada beberapa nama. Secara perolehan suara cukup kuat di situ. Anda melihat seperti apa? Padahal kita nggak tahu nih siapa itu, ada Kaharul Zakir itu gitu kan, ada Bung Fauzi Amro gitu. Pertama gini, kalau kita lihat ke belakang misalnya gini, proses pemilu hari ini waktunya sangat mepet. Yang kedua, di satu sisi orang-orang yang hari ini jadi incumbent baik di legislatif, LI, provinsi, kabupaten, dan kemudian incumbent di eksekutif itu resource-nya masih sangat kuat.
resource finansial, resource dukungan, itu masih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat konteks money politik atau pemilih yang pragmatis ini kan besar. Kalau kita pakai data misalnya, secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia itu 9,36%. 9,36% itu dengan ukuran $1,9. Jadi setiap warga negara punya pengeluaran $1,9 per hari. Di bawah itu dianggap miskin. Tapi kalau punya pengeluaran $2 per hari itu dianggap tidak miskin. Dan angkanya 9 sekian persen, ya 9, sekian persen orang yang masuk dalam kategori miskin. Itu kategori ambang batas di mana orang miskin itu diukur melalui mekanisme BPS itu ya. Maka kemudian kalau kita lihat perubahan itu di level dunia ya, Bank Dunia itu punya ukuran baru. Berapa? Angkanya itu $3,2. Kalau kita pakai $3,2 sekitar 1,5 juta kurang lebih, atau bahkan di bawah itu sedikit per bulan. Jadi kalau orang punya pengeluaran 1,5 juta lebih di atas itu dianggap tidak miskin bagi Bank Dunia. Nah, kalau kita pakai ukuran itu di Indonesia, maka Indonesia akan terpapar dengan 40% angka kemiskinan. Dan itu banyak sekali. Anda bayangkan kalau kita misalnya 1,5 juta, mau makan apa 1,5 juta setiap bulan itu? Standar apa sekarang? Ya kita masih pakai yang $1,9 itu. Nah, kalaupun kita pakai Bank Dunia, artinya ada 40% orang miskin yang itu dalam konteks politik itu sangat rentan terhadap money politik. Sangat rentan terhadap money politik. Maka tradisi pragmatis itu juga, nah itu di luar daripada itu juga ada konteks pendidikan. Jadi gini, tradisi literasi kita itu masih lemah. Jadi masyarakat itu karena memang sudah a priori terhadap partai politik, mereka melihat tidak malas sudah memikirkan siapa yang kuat, siapa yang layak, nggak berpikir seperti itu lagi. Siapa yang memberikan keuntungan secara finansial, siapa yang memberikan keuntungan secara akses, itu yang dilihat. Maka kemudian fakta-fakta yang menang itu memberikan gambaran bahwa tidak banyak ada perubahan dalam konteks politik kita hari ini. Jadi orang yang secara finansial kuat, dia pernah menjabat, dia punya finansial, dia punya dukungan basis yang kuat. Dan kemudian bukan hanya itu, penyelenggara pemilu pun sudah disiapkan sebelumnya. Ini yang membuktikan bahwa mereka ini sudah berkuasa dan berkali-kali bisa menang dalam setiap proses pemilu. Artinya cuma hanya satu itu faktor money politik tadi. Nah, di luar daripada itu ada lagi sebetulnya, Bang Rahman. Jadi kalau kita lihat, kalau kita boleh kritis sebetulnya, faktor pemilihan timsel, ya. Jadi semakin hari trennya orang semakin tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Timsel hari ini siapa? Kita nggak tahu siapa timsel, rekam jejak tadi publikasi. Seharusnya kalau mau memperbaiki sistem politik kita hari ini diawali dengan proses pemilihan timsel. Dari timsel baru kemudian ke penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Nah, timsel ini kalau boleh saya minimal profesor dan guru besar, dan dia paling tidak kuotanya harus dari universitas terbaik. Jangan yang nggak jelas tiba-tiba muncul, ya kan? Nah, kalau itu terjaga, maka kemudian juga akan terjaga. Kalau kita lihat hari ini kan, ini punya dapat dukungan ini dari sini, udah bisa, dan semua orang udah pada tahu bahwa binnya ini siapa, ininya siapa. Itu yang menyebabkan bahwa orang berpikir bahwa proses pemilu itu hanya sebatas permainan saja, game saja politik ini. Dan bahkan upaya-upaya untuk mengkondisikan dalam tanda petik kecurangan itu sudah disiapkan begitu. Itu yang fakta hari ini terjadi. Iya, tapi kan masalahnya mereka juga memang punya kepentingan juga. Maksudnya gimana, Pak? Ya, baik penyelenggara, baik ya penunjukan timsel juga, ada sudah terskenario juga itu kan? Iya, justru karena itu kita berharap bahwasanya konteks penyelenggara ke depan itu harus dibersihkan daripada orang-orang yang nggak jelas. Akademisi juga harus. Nah, di luar daripada itu akademisi kita nggak bersuara. Coba kita lihat mana kampus-kampus yang hari bersuara terhadap politik. Nggak ada, ketika ada dinamika nasional aja baru berapa gelintir yang itu pun nggak semuanya. Nah, saya ingin sampaikan yang seterusnya. Jadi dalam konteks demokrasi ada konsep dari Larry Diamond, seorang ilmuwan dari luar, mengatakan bahwa syarat demokrasi yang kuat itu harus ada civil society yang kuat. Civil society siapa? Orang komunitas yang secara sukarela memberikan kesadaran bahwa politik itu politik itu senantiasa memberikan dampak-dampak yang bukan hanya baik, tapi dampak-dampak yang merugikan pada masyarakat.
Nah, kelompok oposisi, kelompok civil society ini harus diperkuat. Problemnya hari ini civil society kita lemah. Kelompok kritis, pressure group itu tidak terkonsolidasi. Oposisi pun oposisi yang partisan. Begitu ada kompromi selesai, dan tidak ada yang secara konsisten. Maka kalau kemudian saya ingin sampaikan bahwa demokrasi itu harus ada dua arah. Satu orang yang konsisten bicara soal kebijakan, satu orang konsisten yang bicara soal kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap agenda-agenda kebijakan. Kalau antara dua kanal ini ada yang menonaktifkan diri, maka nonsen kita bicara demokrasi. Kita nggak bisa bicara kualitas demokrasi. Secara umum kualitasnya gimana sekarang? Trennya menurun. Trennya menurun. Apa dampaknya? Misalnya faktor nepotisme, kemudian politik klientelisme, ya apalagi budaya feodal, banyak macam-macam. Termasuk money politik. Kenapa money politik itu membuat kita membuat masyarakat itu tidak mendapatkan kualitas pemimpin yang baik? Karena dengan money politik orang menjadi tidak merdeka dalam milih. Misalnya abang dapat, anggaplah mungkin kalau orang nggak kenal ngasih duit mungkin nggak sepakat, tapi kalau ada teman dekat, kawan, sahabat yang kasih 500, 1 juta, itu kan yang secara otomatis membuat kita tidak merdeka dalam, ini kalau saya nggak pilih nggak enak ini. Jadi money politik itu membuat orang tidak merdeka dalam memilih. Satu lagi bang, nonsen kita bicara soal demokrasi kalau persoalan ekonomi kita nggak tuntas. Jadi nggak bisa kita bicara soal kedewasaan demokrasi, kualitas demokrasi yang baik, tapi kalau masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, gap kaya miskin itu masih terjadi. Artinya penyelesaian politik ini cukup dengan money politik juga. Benar lagi gitu. Iya, salah satu faktor lah, Tapi kita berharap ke depan semuanya berpikir lebih jauh lah. Jadi jangan kita berpikir, karena bicara soal demokrasi, bicara soal perbaikan itu bicara soal jangka panjang. Bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini bicara soal generasi sebetulnya. Maka semua kita harus bicara soal apa legacy daripada partai politik, apa legacy daripada tokoh-tokoh, apa legacy daripada elit. Semuanya harus memberikan contoh. Di ruang itu kemudian pendidikan kita juga harus diperbaiki. Finansial juga, akses terhadap permodalan, UMKM dan seterusnya, sehingga antara kaya miskin tidak ada gap, pemerataan terjadi, ya kan? Intelektualitas juga terjaga. Dan kita berharap kalau dalam bahasanya F. Saifullah Patah mengatakan bahwa demokrasi itu adalah konsep di mana kita tidak menjadi superhero. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya ketika saya memilih saya serahkan kepada pemimpin. Demokrasi itu akan berkualitas ketika semua warganya terjaga, ketika setiap warga negara terpanggil untuk mengawal sistem demokrasi ini. Nah ini tadi kalau soal masih marak money politik, dinasti, kekerabatan, nepotisme dan sebagainya ini, terutama di daerah juga banyak. Ini karena sistemnya atau apa ini kira-kira? Apa panjang bang kalau kita lihat? Kenapa seperti ini? Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat dari zaman Belanda dulu. Jadi kalau kita lihat struktur masyarakat Belanda dulu, India Belanda pada masa penjajahan ya, yang paling kaya pertama itu orang Eropa. Di level kedua itu komunitas China. Yang ke bawah itu adalah pribumi. Zaman Orde Baru masuk, orang pribumi yang mayoritas dekat dengan nilai Islam itu dihabisi. Tokoh-tokoh Islam itu nggak diberikan ruang oleh Soeharto. Yang diberikan ruang komunitas Cina. Maka positioning ini nggak banyak berubah. Jadi secara ekonomi kita termarginalkan, secara politik mayoritas, tetapi secara populasi mayoritas, tapi secara politik kita minoritas. Itu problem. Jadi soal sistem, soal ada riwayat sejarah yang hari ini belum dituntaskan. Itu yang saya kira penting untuk kita lihat. Jadi tidak hanya melihat konteks hari ini saja, ada persoalan-persoalan lain ke belakang yang belum tuntas dijawab. Jadi memang semacam kultur ya. Kultur, sistem, ada persoalan sejarah yang hari ini. Jadi kita menolak sistem kerajaan karena nepotis, karena otoritarian, karena kejam. Pada masa Orde Baru kita merasakan masa yang diktator. Ternyata orang-orang itu juga yang hari ini bermain dalam konteks. Jadi celah-celah demokrasi untuk memberikan ruang kalau oligarki, untuk memberikan ruang pada gelintir elit untuk bermain, untuk memberikan kekuasaan pada segelintir orang, itu juga masih sangat terbuka. Jadi banyak sisi yang harus kita perbagi, tapi yang poin terpentingnya bahwa kita harus tetap bersuara, ya, karena posisi jabatan politik itu mengikat. Misal abang nggak sepakat dengan perda, tapi kalau perda itu tidak abang suarakan menolak, perda itu akan mengikat abang, undang-undang itu akan mengikat abang, peraturan itu akan mengikat, tanpa ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi, bang ini kita mau ini, nggak ada konfirmasi kita, tiba-tiba kita terikat dalam aturan itu. Maka istilah yang hari ini gandrung yang kita bicarakan bahwa
perbaikan tidak akan terjadi, bukan hanya karena apa namanya orang jelek banyak, tapi juga orang yang baik itu tidak bersuara. Nah itu yang jadi catatan kita. Baik, mungkin closing statement bisa disampaikan ke pemirsa Indonesia. Ya, teman-teman Info Indonesia, jadi kalau kita lihat bahwa demokrasi itu harus kita jalankan dengan baik, bahwa kita harus menjadi bagian untuk mengawal demokrasi ini. Sekali lagi, bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita suarakan, karena menjadi seorang yang menerima demokrasi, kita juga harus siap berpartisipasi aktif dalam demokrasi hari ini. Salah satunya adalah menjadi warga negara yang dalam bahasa AFC Putra itu yang terpanggil. Jadi biarkan hari ini pemerintah berjalan, tugas kita hari ini senantiasa menjadi kelompok yang kritis, senantiasa menjadi kelompok yang mengawal agenda-agenda kebijakan, sehingga agenda-agenda demokrasi terus berjalan, tidak ada lagi yang namanya tindakan represi aparat, kemudian lagi hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan ketidakadilan sosial itu tidak akan terjadi kalau semuanya bersuara, kalau semuanya mengawal. Saya kira itu. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.